Hai guys, balik lagi dengan gue Ripka Kristi di Bicara Bincang bareng Anafa. Nah, kalau di episode sebelumnya kita sudah kedatangan tamu spesial Dr. Eka Cipta dari dokter spesialis kulit dan kelamin. Kali ini kita kedatangan tamu lagi, seorang apoteker penanggung jawab di pabriknya Anafa Secret. Kita kenalan ya. Halo Bu Dayu. Halo Bu Ripka. Silakan perkenalkan diri dulu untuk teman-teman yang menonton. Oke semuanya, perkenalkan saya Dayu. Saya adalah salah satu tim dari R&D Anafa Secret. Oke, sebelum kita bertanya ke pertanyaan yang lebih dalam, kita main game dulu ya. Oke, Bu Dayu tugasnya adalah menjawab cepat setiap pertanyaan dari saya. Pilih salah satu aja ya. Yang pertama, nonton atau baca buku? Nonton. Beli skincare atau beli baju baru? Skincare. Berminyak atau jerawatan? Berminyak. Wangi atau glowing? Glowing. Cantik nggak punya teman atau jelek tapi banyak teman? Cantik banyak teman gitu gimana? Nggak ada pilihannya. Berat. Ya cantik aja deh. Nggak ada juga pilihannya. Berarti pilihannya cantik nggak punya teman ya? Jomblo cakep atau taken tapi jelek? Jomblo cakep lah. Makan pakai sendok atau makan pakai tangan? Makan pakai tangan. Skincare atau fashion? Skincare. Cowok humoris atau cowok romantis? Humoris. Nggak pakai make up atau nggak pakai parfum? Enggak pakai parfum. Coklat atau bunga? Coklat. Cuci baju atau laundry? Laundry. Ngajak atau diajakin? Diajakin. Ketinggalan HP atau ketinggalan dompet? Ketinggalan dompet. Kulit bersih atau badan ideal? Kulit bersih. Labuan Bajo atau Raja Ampat? Labuan Bajo. Sneaker atau heels? Sneaker. Selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin. Wow, di atas atau di bawah? Apanya Bu? Di atas atau di bawah? Di atas. TTM atau HTS? TTM. Hah? TTM. TTM? Oke, kita bahas ya guys. Kenapa lebih memilih TTM? Mendingan teman tapi mesra Bu daripada HTS, hubungan teman status. Ya kenapa? Kenapa pilih TTM? Kenapa ya Bu? Di atas atau di bawah? Kenapa jawabannya di atas? Kan gini Bu, kan kita positif ya, di atas itu artinya memberi, di bawah itu meminta gitu. Karena lebih baik kita memberi. Wow, jiwanya jiwa ini ya, jiwa memberi ya. Jadi tangan di atas, jangan tangan di bawah gitu ya. Betul sekali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang lebih serius untuk Bu Dayu. Bu Dayu kan menjadi seorang apoteker itu kan prosesnya panjang ya. Ada kuliah farmasi, terus habis itu ada apa namanya? Ada apoteker ya, sekolah apoteker lagi setahun untuk profesi. Nah, Bu Dayu jadi boleh nggak ceritain sebenarnya Bu Dayu ini udah tertarik dunia skincare dan kecantikan dari masa kuliah atau setelah menjadi apoteker di Anafa Secret? Oke, untuk suka sama kecantikan ya, itu saya mulai dari masa perkuliahan ya. Itu diawali dari saya baru mengetahui bahwa farmasi itu nggak hanya bikin obat, farmasi itu juga bikin kosmetik. Nah, dari sanalah awal dari saya menyukai kecantikan. Ditambah lagi saya punya beberapa problem terkait masalah wajah nih. Dari sana pun saya mulai tuh untuk belajar mengetahui apa sih zat aktif yang berperan dan yang cocok untuk masalah kulit saya, seperti itu. Berarti banyakan dari pengalaman pribadi ya, cari tahu untuk diri sendiri awalnya Bu ya. Nah Bu Dayu sebenarnya kalau udah belajar skincare dari zaman kuliah, sebenarnya Bu Dayu sudah tahu belum sih zat-zat yang aman untuk sebuah skincare itu yang seperti apa? Oke, kalau waktu perkuliahan saya hanya mengetahui ya, hanya mempelajari seperti apa sih zat itu. Tapi semenjak saya mulai bekerja baru saya lebih mendalami. Jadi zat-zat yang aman untuk suatu kosmetik itu kita harus berkiblat atau menggunakan parameter yaitu dari peraturan BPOM. Jadi BPOM itu sudah merumuskan atau membuatkan daftar bahan apa saja sih yang diperbolehkan untuk digunakan pada produk kosmetik yang cocok untuk kulit Indonesia, seperti itu. Berarti sebenarnya BPOM itu sudah merumuskan ya, sudah ada kamusnya nih zat-zat aktif mana saja yang boleh dan yang nggak boleh. Terus produsen itu tinggal mematchingkan antara satu zat dengan zat lainnya. Iya, jadi nggak hanya dari peraturan BPOM ya, kita didukung juga sama studi literatur dari jurnal-jurnal terkait keamanan sama toksisitasnya kayak gitu.
Wow, berarti tugasnya produsen itu tujuannya apa, habis itu kita matchingkan, kita sesuaikan juga dengan literaturnya gitu ya. Nah, terus Bu Dayu boleh nggak ceritain gimana sampai akhirnya formula Anava Secret Booster Whitening ini jadi fix gitu. Jadinya dipilihlah si niacinamide, dia pilih glutathione, allantoin, sampai akhirnya itu fix tuh, boleh cerita nggak Bu? Oke, jadi ide awal pembuatan dari Anava Secret ini kita lihat dari tren yang berkembang saat ini ya Bu ya. Zat aktif yang kita gunakan tidak hanya dari Indonesia, tapi kita juga melihat tren yang berkembang di luar negeri. Nah, setelah kita mengetahui tren apa saja yang yang lagi berkembang saat ini, kita pelajari itu satu-satu bahan aktifnya, terus kita sesuaikan dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Nah, setelah semuanya sudah terkumpulkan data yang cukup, barulah terbentuk suatu produk, yaitu Anava Secret Booster Whitening seperti itu. Wow, jadinya kita memang sudah mengikuti tren yang ada ya, yang ngehit saat ini untuk membentuk si Anava Secret Booster Whitening ini. Oke, Bu Dayu boleh nggak sih ceritain bagaimana si Booster Whitening ini sampai akhirnya nanti bisa mencerahkan tubuh kita? Oke, jadi berarti ini mekanisme mencerahkannya Bu ya? Iya. Jadi kan sel pembentuk warna kulit itu melanin ya Bu ya? Nah, melanin ini akan ditransfer ke suatu jaringan namanya keratinosit. Nah, di keratinosit itu maka melanin ini akan membentuk gradasi warna hitam atau warna gelap pada kulit kita. Nah, sebelum ke keratinosit ini, biasanya dia diblok dulu nih sama zat whitening dari produk kita, sehingga pembentukan warna hitam itu dapat dihindari. Seperti itu kurang lebih. Oh, berarti setiap manusia itu punya si melanin ini ya? Punya. Nah, melanin ini dia aktif dengan sendirinya atau ada pemicunya untuk dia aktif? Melanin itu akan aktif ketika terpapar sinar matahari sebenarnya. Oh, jadi ketika zat melanin terpapar matahari, dia akan menghitamkan kulit kita gitu. Tapi dengan Anava Secret Booster Whitening, semuanya diblok supaya kita tidak jadi gelap gitu ya. Jadi cerah deh wajah kita. Oh gitu cara kerjanya. Nih pengetahuan baru buat saya ya. Nah, misalnya nih Bu Dayu, saya sebagai customer cuman mau pakai day creamnya atau night creamnya aja. Menurut Bu Dayu kayak gimana? Kalau menurut saya itu pasti tidak akan efektif ya Bu hasilnya. Kenapa? Karena kita menciptakan suatu produk ini kan serangkaian. Otomatis dia berkesinambungan pemakaiannya dari facial wash, toner, night cream ataupun day cream. Jadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu pastinya harus menggunakan serangkaian paket dari Anava Secret Booster Whitening. Jadi kalau misalnya satu-satu nanti hasilnya nggak maksimal, nggak jadi cerah maksimal ya. Oke. Nah, Bu Dayu, saya pernah baca artikel nih, kalau BHA dicampur niacinamide itu, dia hasilnya akan mengganggu antara satu zat aktif dan zat aktif lainnya, dia akan mengganggu proses eksfoliasi gitu. Kalau menurut Bu Dayu dari sisi apoteker tuh gimana? Ini kita luruskan dulu ya Bu ya. Ibu kan bilang itu dari artikel ya? Iya. Artikel itu kan belum tentu sumbernya terpercaya ya. Kadang juga artikel itu berdasarkan opini orang kan. Jadi menurut saya kalau misalnya mau yang pasti itu kita harus baca jurnal. Itu yang pertama. Tapi kalau Ibu tadi membahas tentang niacinamide sama salicylic BHA, kita lihat dulu nih BHA itu contohnya apa. Salah satunya salicylic acid. Nah, salicylic acid ini pada kadar tertentu dia berperan sebagai eksfoliasi. Nah, eksfoliasi itu perannya apa? Dia pastinya akan mengangkat sel kulit mati. Nah, efeknya itu apa? Membuat sel kulit kita menjadi kering. Ketika kulit kita menjadi kering, otomatis kulit kita akan mengalami iritasi. Nah, kita lihat nih sekarang fungsinya niacinamide. Niacinamide itu salah satu fungsinya adalah moisturizing. Nah, apabila BHA dikombinasikan dengan niacinamide itu sebenarnya mutualisme, sama-sama membantu, mendukung. Kenapa? Karena salicylic acid atau BHA itu kan menyebabkan iritasi kulit, tapi dibantulah dengan niacinamide yang berperan sebagai moisturizing untuk mencegah terjadinya iritasi pada kulit sebenarnya. Justru malah mereka semakin tolong menolong ya untuk supaya kulit kita semakin lembab, semakin bagus. Wow, banyak sekali ilmu baru yang saya dapetin dari Bu Dayu. Semoga teman-teman juga bisa belajar banyak dari video ini tentang perskincarean ya. Oke, saya terima kasih banyak untuk Bu Dayu yang sudah mau mampir ke studio kita dan memberikan ilmunya untuk kita. Iya, sama-sama berikan. Nanti mampir lagi ya. Oke teman-teman, sekian episode Bicara kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye!